warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Syifa Fauzia dari kelas reguler C, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang apa itu presentasi. Presentasi adalah suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan cara menjelaskan atau menguraikan suatu materi secara sistematis dengan harapan akan efektif baik dalam pembawaan presentasi maupun audiensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dinyatakan bahwa presentasi mempunyai makna pemberian pengucapan pidato pada penerimaan suatu jabatan perkenalan tentang seorang kepada seseorang, biasanya kedudukannya lebih tinggi. Penyajian atau pertunjukan bisa juga tentang sandiwara, film, dan lain-lain. Adapun poin-poin penting dalam presentasi, yang pertama itu menarik minat dan perhatian peserta, yang kedua mengarahkan perhatian peserta, yang ketiga mempertahankan minat dan perhatian peserta, yang keempat menjaga kefokusan masalah yang tetap atau yang sedang dibicarakan, yang kelima menjaga etika dan kode etik presentasi. Adapun 3 langkah dalam berpresentasi. Yang pertama, mempersiapkan diri, yang kedua, membawa presentasi, dan yang ketiga, pasca presentasi. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam presentasi, seperti langkah-langkah mempersiapkan diri. Yang pertama itu ada uji coba presentasi, kedua, pastikan tidak ada hoax yang berubah dalam fakta dan kondisi. Yang ketiga, dalam melakukan presentasi harus datang lebih awal atau on time. Yang keempat itu segarkan diri dengan membaca. Jadi, kita harus memahami isi presentasi yang akan kita presentasikan terlebih dahulu sebelum kita mempresentasikan hal tersebut. Adapun langkah membawa presentasi. Yang pertama, pastikan tidak melupakan handout. Yang kedua, bawakan presentasi di bagian awal dengan baik. Yang ketiga, sajikan data dan fakta, itu penting banget, secara meyakinkan sebelum Anda menambahkan cerita yang menguatkan fakta. Yang keempat, arahkan perhatian audiens kepada kita. Yang kelima, selalu kaitkan topik pembicaraan dengan kondisi audiens. Yang keenam, hindari kondisi mengurung agar audiens tidak bersifat skeptis. Yang ketujuh, catat dan simpan informasi dan masukan yang penting yang disampaikan oleh audiens, ataupun itu bisa juga jadi pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Yang kedelapan, sisipkan lelucon di sela-sela presentasi. Nah, itu gunanya agar presentasi itu tidak monoton. Yang kesembilan, diberikan kejutan kepada audiens dengan menyampaikan informasi kunci yang tidak tercantum pada slide. Jadi itu adalah ide-ide kita. Yang ke-10 ada batasi waktu karena daya serap audiens akan semakin berkurang. Jadi setiap presentasi akan ada yang namanya fokus audiens yang berkurang. Adapun langkah pasca presentasi. Langkah pasca presentasi ini yaitu dengan cara menyisakan waktu untuk berdialog dengan audiens yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut. Ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang akan dijawab oleh kita agar audiens lebih mengerti atau lebih memahami tentang materi yang kita bawa. Adapun hal yang perlu kita pahami dalam melakukan presentasi. Yang pertama itu pengusahaan topik materi. Yang kedua, penggunaan alat bantu seperti infocus atau papan tulis, spidol atau alat-alat lainnya. Terus juga ada menganalisis audiens, adapun memahami tujuan presentasi yang kita bawakan dari materi yang kita bawakan.
Dan yang terakhir, harus menguasai teknik presentasi yang akan kita bawakan, apakah lebih ke formal, di acara formal, ataupun lebih ke humble. Adapun persyaratan presentasi yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama organis, teoritis, dan psikologis. Syarat presentasi yang pertama yaitu organis, yaitu berhubungan dengan kelengkapan orang penghasil bahasa yang dimiliki pembicara. Yang kedua, mampu menghasilkan bunyi bahasa secara jelas, baik intonasi, lafal, maupun aksennya. Yang kedua ada retoris. Retoris ini berhubungan dengan pemahaman dan kemampuan pembicara tentang konsep keterampilan bahasa, menggunakan bahasa baku dan efektif, terus juga mengetahui sendi-sendi retorika seperti kemampuan berargumen, persuasi, dan programis. Yang ketiga ada presentasi psikologis, yaitu persiapan yang matang agar secara mental kita siap berbicara. Terus juga penguasaan audiens dan pengalaman pembicaraan. Nah, psikologis ini dilakukan agar audiens tidak merasa bosan ketika kita melakukan presentasi. Adapun persiapan presentasi. Persiapan presentasi terdiri dari 3, yaitu penguasaan topik atau materi presentasi, penguasaan alat bantu presentasi, terus juga ada menganalisis audiens. Penguasaan topik atau materi presentasi itu dapat penguasaan topik atau materi presentasi itu harus memiliki pengetahuan dan pengalaman. Penguasaan berbagai alat bantu presentasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa ada alat peraga visual seperti alat bantu kita dalam presentasi seperti InFocus ataupun yang lainnya, dengan manfaat menjadikan ide semakin jelas, terus juga pembicaraan kita semakin menarik, terus juga dapat audiens dapat mengolah data-data secara fakta dan detail agar mereka tidak kebingungan. Terus juga yang terakhir, dapat menjelaskan secara jelas hal-hal yang kompleks. Dalam menganalisis audiens, dapat membantu penyaji dalam menentukan program latihan yang akan dipilihnya. Daftar calon audiens berdasarkan latar belakangnya, yaitu seperti tingkat pendidikan, profesi, umur atau pengalaman hidup, ras, agama, suku, dan pun tujuan mengikuti presentasi. Dalam metode penyajian presentasi, ada metode presentasi tunggal dan juga ada metode presentasi kelompok. Presentasi tunggal biasanya dimanfaatkan untuk menampilkan seorang pakar yang dipandang benar-benar menguasai secara menyeluruh bidang keahliannya. Sedangkan kalau misalnya presentasi kelompok digunakan dengan cara kerjasama dalam suatu kelompok penyaji yang terdiri dari beberapa penyaji atau pembicara. Adapun dalam menulis bahan presentasi, yang pertama, buatlah outline, penulisan yang merupakan gambaran menyeluruh bentuk dan isi makalah yang akan disajikan. Terus juga ada persiapan bahan pustaka, referensi pendukung, ataupun tata statistik. Terus juga harus membuat ringkasan makalah dengan tujuan yang besar-besar. Adapun faktor-faktor dalam penulisan bahan presentasi. Yang pertama itu ada kualitas, konsepsional, faktual, dan kontekstual. Karena kita akan menjelaskan tentang etika dan norma presentasi. Yang pertama itu ada cara berpakaiannya. Cara berpakaiannya itu harus rapi. Gak bisa kalian presentasi hanya memakai kaos. Itu namanya kurang sopan dalam melakukan presentasi. Yang kedua juga cara bicaranya harus lantang. Intonasinya harus kuat. Aksen bicaranya tidak berbelit. Yang ketiga itu ada cara berakting. Cara berakting ini maksudnya menggunakan visual-visual barang yang sudah disediakan oleh tempat
si penyaji itu melakukan presentasi. Yang keempat itu ada kesiapan mental. Jadi sebelum kita melakukan presentasi, kita harus siap mental dalam melakukan presentasi, melihat audiens dalam kita presentasi dan menjawab pertanyaan audiens saat kita sudah melakukan presentasi atau seperti disebutnya pasca presentasi. Yang kelima itu ada pengelolaan waktu. Terus juga yang keenam ada sistematika penyajian. Jadi jangan terlalu berbelit-belit, jangan terlalu pindah slide-slide, harus sesuai alurnya agar audiens tidak terlalu pusing dalam menganalisis presentasi kita. Adapun ciri-ciri presentasi yang baik, yang pertama, penyampaiannya yang semangat dan penuh mental. Yang kedua, kejelasan berbicara di depan audiens. Yang ketiga, disajikan secara sistematis. Yang keempat, disajikan dengan sistematis. Terus juga memberi argumen yang dapat diterima. Yang kelima, slide dapat terbaca dan menarik. Jadi, warnanya harus kontras ya. Tidak boleh warna latarnya cerah, warna tulisannya juga cerah, karena itu akan menutup si tulisannya. Terus juga warna font. Warna font ini harus disesuaikan dengan ukurannya juga, dengan model fontnya juga agar tidak terlalu menghimpit dan pun ada spasinya di jarak. Terus juga yang selanjutnya memberikan argumen yang dapat diterima. Terus terus juga selanjutnya waktu penyampaian setiap slide itu harus diperhitungkan. Jangan terlalu lama karena audiens akan cepat bosan. Terus juga yang terakhir, kontak mata dengan audiens agar audiens tersebut fokus terhadap presentasi yang kita bawa. Yang terakhir juga melakukan gerak berbicara. Gerak berbicara ini bisa juga dimanfaatkan oleh presentator agar presentator bisa lebih fokus dan bisa juga lebih menguasai panggung yang diberikan. Sekian materi dari saya kali ini. Saya Anissa Syifa Fauzia, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.